Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu wa la mudhiyalah wa la yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad la nabiyya ba'da, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala bil kitabil aziz. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ja'alna min aqsa Madinah rajulu yas'aqala ya qaumi tabi'u mursalin itabi ma la yas'alukum ajra wa hum muhtadun. Shadaqallahul azim. Yang dimuliakan saudara-saudaraku kaum muslimin dan muslimat, kita banyak bersyukur kepada Allah dengan anugerahnya, maka pada kesempatan ini dapatlah kita berjumpa kembali dalam acara mengkaji ulang dan mengulang-ulang kaji agar kita dapat selalu melaksanakan perintah dan menjauhi segala larangan Allah dengan benar dan baik. Salawat dan salam kehadapan ikutan kita Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah mengeluarkan umatnya daripada kegelapan kepada terang benderang. Di sini tidak bosan-bosannya kami selalu menyampaikan pemahaman baginda Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam membawa umatnya dari kegelapan ke alam terang benderang, yang mempunyai arti bahwa Muhammad membawa dari orang-orang yang selalu menggunakan daripada hawa nafsu dunia setan yang ada di dalam dada, dan itulah yang dapat membuat kita menjadi alam kegelapan kepada alam yang terang, yaitu dengan dibukanya rahasia dalam dada kita masing-masing, kemudian diberikannya sebuah ajaran. Bagaimanapun juga akan kita bahas nanti bahwa di dalam Muhammad Rasulullah SAW membawa umatnya di alam terang benderang agar kita dapat membersihkan daripada sifat-sifat yang mengikuti hawa nafsu, sehingga dengan adanya pertolongan baginda Muhammad Rasulullah SAW maka kita dapat melaksanakan atau beribadah kepada Allah dengan baik dan benar. Seiring dengan berjalannya waktu, bahwa sesungguhnya dalam keterangan para ulama bahwa tidak terasa kita hidup di zaman akhir, yang mana bahwa zaman dari awalnya dari Nabi Adam hingga Nabi Muhammad Rasulullah SAW disebutkan itu menjadi zaman daripada kenabian. Kemudian zaman yang setelah itu yang dipimpin oleh Khalifatul Rasyidin atau zaman Khilafah 1. Dan tentunya itu kita dipimpin di zaman semasa itu adalah dipimpin oleh sahabat Nabi seperti Abu Bakar As-Siddiq, Utsman bin Affan, Umar bin Khattab, dan Ali bin Abi Thalib. Kemudian menginjak lagi di zaman ketiga, yaitu zaman kerajaan, dan berakhir dengan runtuhnya dinasti-dinasti kerajaan seperti di Indonesia, yaitu Kerajaan Majapahit, kemudian Sriwijaya dan Galuh dan lain sebagainya. Kemudian zaman daripada yang keempat adalah zaman daripada
adalah zaman Jababiro, yaitu di mana zaman kebebasan bermaksiat, fitnah di mana-mana. Kemudian sepertinya yang sedang kita rasakan pada hari ini, bahwa kita masuk ke dalam alam daripada alam Jabiro, yaitu zaman daripada Jababiro. Karena di zaman Jababiro ini, maksud dan tujuan mereka memfitnah adalah bagaimana Islam ini menjadi lemah, bagaimana Islam ini bercerai-berai, sebagaimana daripada maksud daripada mereka membuat sebuah aturan-aturan sudah dapat kita rasakan pada hari ini. Kaum ulama tidak bebas untuk mengeluarkan ceramah-ceramahnya. Kemudian banyak hal-hal yang memang dipandang sangat bertentangan dengan akidah Islam itu sendiri. Akan datang masa di akhir zaman ini, zaman khilafah, dan itu yang akan kita nantikan. Zaman khilafah ini sebagaimana suasana seperti pada zaman Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Oleh karena itu, di mukadimah pertama saya membacakan surat Yasin Al-Quranul Karim, yaitu surat 36 ayatnya 20 dan 21. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ja'alna min aqsa Madinah rajulu yas'a qala qaumit tabi'u mursalin. Ayat 20. Ittabi ma la yas'alukum ajra wa hum muhtadun. Artinya, dan datanglah dari ujung kota seorang laki-laki dengan berbegas. Dia berkata, wahai kaumku, ikutilah utusan-utusan itu, dan dia tidak mengharapkan upah. Keterangan di sini bahwa seorang laki-laki dari ujung kota membawa kebenaran. Ittabi ma la yas'alukum, ikutilah orang-orang itu yang tidak mengharapkan upah, mereka itu mendapat petunjuk. Di akhir zaman ini diperintahkan agar mencari seorang laki-laki, dan ini 14 abad yang lalu baginda Muhammad Rasulullah SAW menyampaikan kepada umat Islam kita semua. Dalam surat Yasin ini menyatakan bahwa ikutilah seorang laki-laki tersebut yang dianya tidak mengharapkan upah. Sebenarnya di sini bukan upah yang kita maksud seperti uang atau material, namun di dalam ayat ini mengatakan bahwa tidak mengharapkan upah. Itu maknanya ada upahnya. Upahnya adalah harapan daripada orang-orang yang mendengar dari pekabaran itu, sehingga berharap akan keimanannya. Utusan Rasul atau utusan yang diutus. Kalau kita kaji, kalau kita urut-urut, Muhammad itu adalah utusan Allah. Kemudian Muhammad itu sendiri mengutus lagi orang-orang di akhir zaman, yaitu utusan yang diutus, seorang laki-laki dari ujung kota. Dia hanya membawa kebenaran, ikutilah orang itu yang tidak mengharapkan upah dan gaji, sehingga kita menjadi orang yang mempunyai jalan Shirathul Mustaqim. Jadi Shirathul Mustaqim itu sendiri adalah jalannya yang lurus, yaitu jalan hati
kepada yang punya hati. Siapa yang punya hati? Bahwa kita bersaksi asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Beliau menyaksikan kita, kita menyaksikan beliau. Apa gunanya kita saksi bersaksi? Bahwa tujuan daripada Rasul bersaksi, maka Allah menerangkan bahwa hambaku dulu jauh dalam hadis qudsinya, maka hambaku karena mendekat kepadaku, aku ampuni segala dosa-dosanya. Mendekat terlebih dahulu baru diampuni dosanya. Kembali kepada surat Yasin tadi 20 dan 21, sudah jelas bahwa di akhir zaman ini telah turun seorang laki-laki di dalam menyampaikan tentang keselamatan umat. Bagaimanapun juga, sudahlah, jangan sekali-sekali kita berlomba-lomba untuk memberikan suatu keterangan yang kita belum paham dengan apa yang diterangkan. Tujuan orang kafir adalah dalam rangka bercerai-berai umat Islam, sehingga mempunyai tujuan bahwa dengan bercerai-berainya umat Islam maka tidak akan bersempat memikirkan Tuhannya. Nah, ini akan berbahaya sekali, bahwa sesungguhnya tujuan mereka ini memporak-porandakan agar ingatan kita ini tidak sampai kepada Allah dan Rasulnya, sehingga kita diadu domba, sehingga kita dipecah belah, kemudian kita dilemahkan. Bahkan sekarang ini ajaran-ajaran ini ditambah-tambah dan bahkan dikurangi. Sesungguhnya Allah lah yang menurunkan Quran dan Allah lah yang memelihara. Sebagai bukti bahwa keyakinan umat Islam hendaknya jangan diragukan lagi. Mari kita bersama-sama untuk selalu beristiqomah, dan jangan kita mengaku sebagai orang yang tahu padahal dia tidak tahu. Oleh karena itu, pada kesempatan ini mari kita bersama-sama berdoa agar di akhir zaman ini, terutama kepada anak cucu kita, agar selalu mendapatkan petunjuk daripada Allah dan Rasulnya, sehingga kita dapat menghadap kepada Allah dan Rasulnya di hari kemudian dengan muka yang bersih dan muka wajah yang bersinar-sinar. Kita tidak ada lagi waktu yaitu waktu untuk berdebat, untuk mencari mana yang harus kita ikuti. Walaupun banyak sekali bermunculan orang cerdik pandai, bagaimana hendaknya kita menyikapi di zaman yang sekarang ini? Banyak sekali fitnah dan bermunculan daripada orang-orang yang tidak bertanggung jawab, karena sesungguhnya Islam ini dalam pekabarannya hanya sampai ke abad 14. Ini pekabaran. Namun jangan kita menjadi suatu pemikiran atau menjadi suatu rasa was-was, karena sesungguhnya jika memang Islam ini sudah akan berakhir, kita akan dimatikan bersama-sama, dan yang tinggal hanya adalah orang-orang yang kafir, orang-orang yang engkar. Itulah yang akan disisakan, dengan tujuan agar beliau melihat daripada peristiwa-peristiwa yaumil kiamah yang sungguh dahsyat. Harapan-harapan kita bahwa janganlah kita banyak berdebat. Mari kita dudukan persoalan, dudukan sebagai perbedaan yang untuk menjadi kepada satu kesatuan,
sehingga kita di dalam menjalankan perintah Allah dan Rasulnya, maka dapatlah kita akan lebih baik dan lebih tenang mengerjakannya. Bahwa perintah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, itu salah satu dari perintah, bertakwalah kamu sebenar-benar takwa. Jangan mati kamu sebelum kamu selamat. Sesungguhnya di dalam perkataan itu hendaknya keselamatan itu ada di dunia dan ada di akhirat. Karena diperintahkan bertakwalah kamu sebenar-benar takwa, jangan kamu mati sebelum kamu muslimun, sebelum kamu selamat. Berarti di sini di dunia ini wajib dan dituntut untuk selalu kita menyelamatkan diri. Bagaimana caranya? Maka di sini dibukalah rahasia bahwa di dalam hadisnya bahwa Muhammad Rasulullah dibangkitkan di dunia ini adalah dalam rangka untuk membentuk akhlakul karimah. Sehingga kewajiban kita sebagai umat Muhammad, maka kita harus mengikuti apa-apa yang disampaikan, yaitu ittabi umalayas alukum, ikutilah orang itu. Apa-apa yang diikuti ini yang menjadi sebuah persoalan, karena sesungguhnya di akhir zaman ini janganlah kita hendak berdebat ingin mencari popularitas atau ingin mencari keuntungan yang sedikit, dan itu semua akan ditinggalkan. Karena dalam pencarian yang dikatakan umat mulia, umat Muhammad, dari alam kegelapan kepada yang terang benderang, sudah jelas bahwa kita diperintahkan Allah dan Allah yang akan memelihara. Bagaimana kita ini sedang hidup di alam fana yang mempunyai banyak tugas dan kewajiban, sehingga Allah memerintahkan agar kita selalu ingat, yaitu ingat kepada Allah dengan cara kita berhakikat. Tentu di sini telah dibuka rahasia daripada keselamatan itu sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Inna awala baiti wudiya linnas bibakata mubarakata hudalil alamin. Inilah sesungguhnya mula-mula rumah pertama, rumah manusia yang pertama kalau di dunia ini adalah rumah yang kedua, dan kita akan kembali lagi ke rumah yang pertama, yaitu rumah lama, atapnya langit, lantainya bumi, tidak lain adalah Ka'bah Baitullah, yang diterangkan bahwa Ka'bah itu sebagai tanda Baitullah. Sehingga sesungguhnya dari inna awala baiti wudiya linas bibakata mubarakata hudalil alamin, sebagai petunjuk alam semesta ini, maka sesungguhnya kewajiban kita mengetahui itulah sebaik-baik tempat kembali. Karena kita sudah dijelaskan bahwa kita tidak lagi bisa berdebat untuk mencari mana yang benar, mana yang salah. Tentu ini memakan waktu yang panjang. Tetapi di sini sudah dibuka rahasianya di surat Yasin 36 ayatnya 20-21 telah menjelaskan kepada kita, dialah yang akan dapat mempertanggungjawabkan daripada perbuatan kita, dan akan dibukakan rahasia-rahasia daripada yang di dalam dada kita, agar selalu kita dapat membawa dari alam kegelapan kepada yang terang benderang. Itulah yang dikatakan wa antum muslimun, yaitu membawa kepada keselamatan dunia dan keselamatan akhirat. Itulah sebagai pamungkas daripada doa kita,
kesehariannya, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Tentu ini mempunyai pengertian atau pemahaman yang berkait dengan keselamatan daripada ruh, sehingga kita ini bagaimana cara menyelamatkan diri kita masing-masing, karena di akhir zaman ini pelajaran yang kita sampaikan ini sudah tidak ada lagi. Oleh karena itu, kita jangan berbantah-bantahan. Sesungguhnya bila kita berbantah-bantahan, maka akan semakin lemah Islam ini di hadapan mereka, yaitu orang-orang yang engkar kepada Allah. Dan ini membuktikan bahwa kita harus selalu ingat tadi, yaitu rumah lama, atapnya langit, lantainya bumi. Karena di situ dikatakan bahwa la uqsimu bidahadal balad antahilul walad, bahwa aku bersumpah, Allah bersumpah demi negeri ini, bahwa Muhammad ada di tempat atau di kota ini. Sehingga sesungguhnya kita kembali kepada yang awalnya, yaitu rumah lama. Di situ kita akan bertemu dari hati yang takwa kepada Allah. Zalika faman zuajim sayrullah fa innaha min taqwa qulub. Walaupun kita berjumpa dengan seorang yang mendapat petunjuk bukan lahir dari hati yang paling dalam, maka sesungguhnya dia tidak akan sampai kepada Allah dan Rasulnya. Harapan kita pada kesempatan ini, di waktu yang dekat ini, waktu yang sedikit ini, mari kita sama-sama tertibkan niat dan tertibkan daripada ingatan kita, kembalikan kepada Allah dan Rasulnya di tempat makom tauhid, agar kita tidak menjadi orang yang sesat. Itu saja yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini sebagai bahan pertimbangan. Dan jangan lupa bahwa kewajiban kita sebagai umat adalah saling memberi tahu, saling mengingatkan. Sekian saja, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.